الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bersama-sama melaksanakan dan mendirikan satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah di hari ini dan di hari-hari sebelumnya menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kemudian para jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersama-sama kita mengetahui di hari ini sesuai dengan kalender yang kita yakini adalah menunjukkan di tanggal 29 Sya'ban di tahun 1446 Hijriah. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, di hari ini kita sedang menunggu detik-detik tamu Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan, yang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung hari di bulan Sya'ban ini kita akan bertemu atau dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Seluruh kaum muslimin di hari ini bergembira karena ingin menyambut bulan suci Ramadan. Kegembiraan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Terlebih lagi para ulama yang telah dijelaskan, mereka meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita juga termasuk orang-orang yang bergembira untuk menjemput datangnya tamu Allah Subhanahu wa taala, itu bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan Ramadan kaum muslimin, sedikit ingin bersama-sama muhasabah. Banyak orang-orang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin justru lalai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Diberikan kesempatan tapi lalai di bulan suci Ramadan. Sedangkan mereka mengetahui keutamaan seputar bulan suci Ramadan. Mereka mengetahui bahwa dengan melaksanakan siam Ramadan, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Namun banyak yang melalaikan siam Ramadan. Dengan sengaja di siang harinya mereka berbuka tanpa uzur. Mereka pun mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpuasa Ramadan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu khusus yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa memasuki pintu Rayyan kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Mereka mengetahui keutamaan puasa Ramadan.
Namun ternyata banyak yang dengan sengaja berbuka tanpa diiringi dengan uzur yang syar'i. Kemudian juga mereka mengetahui bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Namun banyak orang kaum muslimin yang dihadirkan kepadanya Ramadan tidak mau membaca Al-Quran. Mereka mengetahui satu huruf Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar ketika mereka membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Quran, maka baginya satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, kata Nabi, satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan tidak dikatakan orang yang membaca alif lam mim isi satu huruf, walakin akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. 30 kebaikan ketika membaca alif lam mim. Namun kebanyakan pula mereka tidak mau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian juga mengetahui keutamaan tentang sholat tarawih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih dengan iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Sudah tahu kaum muslimin keutamaan ini. Begitu juga Nabi SAW mengatakan keutamaan orang-orang yang sholat bersama imam sampai dengan selesai. Sholat tarawih bersama imam sampai dengan selesai. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sampai dengan selesai, maka akan dicatat dia seperti qiyamun atau sholat semalam suntuk. Namun begitu juga setelah mengetahui keutamaan sholat tarawih pun banyak yang meninggalkan sholat tarawih. Kemudian juga sedekah Ramadan, keutamaannya man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut sedikit pun juga. Dan ibadah-ibadah yang lain yang identik dengan Ramadan, namun ternyata banyak yang meninggalkan tanpa ada uzur syar'i. Kira-kira kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka jika yang kita sebutkan tadi kaum muslimin, kita banyak mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan, mulai dari siamnya, salat tarawihnya, salat wajibnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan kita tahu. Namun kenapa kita sering lemah untuk melaksanakan ibadah tersebut? Maka deteksi kaum muslimin rahimakumullah, kenapa sebabnya? Dan para ulama setidaknya 2 sebab yang menjadikan seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan. Namun ternyata sebagaimana Nabi SAW sampaikan, di akhir Ramadan banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa. Rubba shaimin hadza min siyamihi ilal ju' awil atas aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Banyak
orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah memasuki bulan suci Ramadan, mereka berpuasa Ramadan, namun dia tidak mendapatkan pahala puasanya, namun hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Yang pertama, para ulama mengatakan di antara sebab kelemahan seseorang ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan, sebab yang pertama para ulama mengatakan dikarenakan ketidaksiapannya untuk menjemput bulan Ramadan. Ketidaksiapan ketika menjemput bulan Ramadan maka menjadi berbuah pahit. Seorang ulama, Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala, pernah memaparkan ada satu di antara sekian hal yang harus diwaspadai bagi kaum muslimin khususnya ketika mendekati bulan suci Ramadan. Apa kira-kira kaum muslimin? Beliau mengatakan salah satunya yang harus diwaspadai adalah sikap at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Yani at-tahawun bil amri, sikap lalai bil amri akan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan kewajibannya. Idza hadar waktu, ketika kewajiban dan perintah itu sudah datang di depan mata. Melalaikannya kaum muslimin. Ramadan tinggal beberapa jam lagi kurang lebih. Tapi belum ada persiapan sedikit pun. Maka kata beliau rahimahullah taala, ketidaksiapan seseorang ketika menjemput perintah atau kewajiban, maka ini bentuk meremehkan perintah, bentuk meremehkan kewajiban. Seseorang ketika meremehkan kewajiban, maka kata beliau rahimahullah taala, orang seperti ini biasanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau kaum muslimin rahimahullah? Dua hukuman yang akan diterima oleh orang yang belum siap atau tidak mempersiapkan Ramadan. Yang pertama kata beliau, mereka akan dilemahkan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Maka mungkin benar kaum muslimin, kita belum ada persiapan untuk menjemput Ramadan. Persiapan apa? Persiapan ilmu, persiapan amal, persiapan doa dan seterusnya. Ini yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Maka belum terlambat. Beberapa jam mungkin kita sembari menunggu keputusan pemerintah kita dari sidang isbat ru'yatul hilal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan besok. Dan yang kedua, yang terakhir kaum muslimin, deteksi kenapa banyak seorang muslim yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan ternyata diberikan atau lemah dalam beribadah. Yang kedua, karena tidak atau belum bertobat dari dosa dan maksiat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan wa minha hirmanu ta'ah, bahwa di antara dampak maksiat terhalangnya seseorang dari ketaatan. Terhalangnya seseorang dari ketaatan. Begitu juga beliau mengatakan wahwa min akhwafiha alal abdi. Salah satu dampak dari dosa itu adalah yang menakutkan bagi seorang hamba, annaha tud'iful qalba an iradatihi, yakni melemahkan hati dari keinginan untuk berbuat baik. Oleh kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi pernah datang kepada seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengeluhkan kenapa beliau tidak bisa bangun malam untuk sholat malam. Maka jawaban beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang menyebabkan engkau susah bangun malam adalah karena dosa-dosamu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, bahwa di antara hal-hal yang memang sering terjadi bukan di orang lain, bahkan kita kaum muslimin, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memasuki bulan Ramadan, tapi kita tidak pandai untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dan masih ada kesempatan kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memasuki bulan suci Ramadan dan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan kemudian mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Dengan bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan memberikan kemudahan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.